wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu, Allah kata dalam Al-Quran, Allah cakap dalam Al-Quran, tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Tujuanku menciptakan kalian jin dan manusia tak lain dan tak bukan untuk menyembahku, mengibadahiku, beribadah kepadaku, bukan sibuk kejar dunia, bukan sibuk kumpulkan harta, tapi ibadah kepadaku. Baik jin, enggak nyala-nyala. Panas sekali soalnya, subhanallah. Ini masih dunia, belum neraka. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari azab neraka. Amin, amin. Sholat subuh besok enggak sholat kalian. Banyak kali ceritanya. Amin. Nah, iyalah, rame-rame aja. Itu apa? Datang ke majelis ilmu, niatkan karena Allah, nawaitu dari rumah untuk direbahkan malaikat di pundak-pundak kita, sayap-sayap para malaikat, sehingga setiap tarikan nafas kita diiringi oleh hidayah dan petunjuk Allah. Baru kita mati masuk surga, mati husnul khatimah, di akhirat masuk surga. Banyak orang sekarang pikir hidup, pikir dunia, dan dunia. Padahal mobil Pajero-nya, saudara, mobil Fortunernya, yang itu pun beli bukannya kontan, nyicilnya itu ditinggal semua, betul tidak? Dunia ini kita tinggal enggak? Kita tinggal semua, semuanya akan mati. Ustadz Maher mati, Ustadz Abdul Somad pasti bakal mati, TNI mati, Tito Karnavian belum, tapi belum mati dia. Semua bakal mati. Pak Tito Karnavian mati, Jenderal Kapolri mati, Panglima TNI mati, Presiden bakal mati, Ustadz Maher At-Tuwailibi pasti mati. Kalau sudah mati, berkalang tanah, saudara. Teman kita cacing dan belatung, kekuasaan kita ini kita tinggalkan, dan gak ada yang berlaku di hadapan Allah Ta'ala. Gak ada yang berlaku. Dengar kalian intel, orang beriman itu satu-satunya dirinya dia abdi kepada Allah. Orang beriman mengabdi kepada Allah, yang ditakuti Allah, yang disembah Allah, bukan penguasa. Jangan diputar, ke Ustadz aja. Nah, saya orangnya gampang keringat. Udah cukup. Matinya kita semua. Apa yang nak awak sombongkan hidup di dunia ini, saudara? Bapak mati, ibu mati, semua orang udah duluan mati. Kita akan mendahului di hari yang Allah Ta'ala tentukan. Sekarang tidak. Coba lihat, yang kaya makin kaya, yang miskin makin, yang kaya bakhil, pelit, tak dipikir dia bagaimana keadaan hamba-hamba Allah yang kaya. Yang pintar-pintar sombong. Sudah, yang kuasa-kuasa tidak dia buat, tidak dia alokasikan kekuasaannya untuk menolong agama Allah. Padahal harusnya sini ada Kapolda, sini ada Kapolres, sini ada Kapolsek. Gunakan wewenang antum, wahai Bapak Kapolsek, wahai, saya dakwah ini, saudara, dengar baik-baik. Saya ngomong begini, ini amanah Allah dan Rasulnya dalam Quran. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Saya sedang khuruj 3 hari ke Medan, ini kan 3 hari khuruj fisabilillah. Apa rupanya? Sedang dakwah, mengajak orang kepada yang ma'ruf dan mencegah orang dari yang mungkar. Dan nasihat itu untuk semua orang, termasuk penguasa. Karena kita sayang sama pemerintah, kita nasihati itu pemerintah, kita kritik itu pemerintah. Berbuatlah adil, tegakkan keadilan, jangan zolim dengan kekuasaanmu, supaya kita sama-sama masuk surga. Ini enggak zolim, apa-apa sikit-sikit ciduk, sikit-sikit tangkap. Saya udah ditangkap, udah diciduk, udah dipanggil ke Bareskrim, 5 pasal menyertai saya. Bareskrim pusat, bukan Polda, Polres, Polsek, Bareskrim. Ini intel-intel yang datang pasti tahu semua. Udah dipanggil, bukan cilet-cilet, kaleng-kaleng aku bro. Biar tahu kalian, ini zona-zona tidak aman, mendakwahkan sesuatu yang penuh resiko. Begitulah para nabi dan rasul terdahulu, untuk menyingkirkan berhala-berhala yang disembah manusia. Mereka berhadapan dengan musuh-musuh Allah untuk menyampaikan satu kalimat suci yang menjadi saksi di hadapan Allah, la ilaha illallah.
resiko menyampaikan kalimat itu, saudara. Karena orang-orang musyrikin, orang-orang kufar, orang-orang munafik tidak suka kalau umat Islam ini betul-betul iman kepada Allah dan mengeluarkan segala kuasa makhluk dalam hatinya dan memasukkan kuasa Allah dalam dadanya. La ilaha illallah. Luar biasa. Berapa ulul azmi? Ada berapa ulul azmi? Enggak berbunyi kalian? 5. Sebutkan 5 ulul azmi. Bismillah. Siapa? Isa, Muhammad. Kau sebut, gak usah malu-malu kau. Kau nampaknya JT, Jamaah Tabligh. Gak ikut? Belum pernah keluar 3 hari? Pernah? Sekali 3 hari. Oh, sudah 3 hari. 3 hari iyalah sekali. Cuman sekali ngicipin doang. Udah habis dari Jamaah Tabligh kau masuk menceburkan diri dalam salapi. Tidak. Kau soalnya jenggot celana cingkrang salapi kau kan. Bersihkan masjid-masjid kaum muslimin dari kelompok-kelompok yang memecah belah. Betul tidak? Ini bid'ah, ini sesat, jangan. Tapi kalian juga jangan mencela jenggot celana ngatung, karena celana ngatung itu sunnah. Memang Nabi begitu. Sunnah. Jenggot itu sunnah, jangan kita caci maki macam Said Agil Sirat. Orang berjenggot, jenggotnya makin panjang makin goblok, otak kau goblok. Kalau orang berjenggot, jenggotnya makin panjang makin goblok, berarti Rasulullah goblok menurut dia. Dia mencaci maki menghina Rasulullah. Orang liberal. Siapa ustadz saya sebut? Said Agil Siraj. Mesti ada orang kayak Mahir Tuwailibi. Di penjara Bahar bin Smith muncul Mahir Tuwailibi. Takbir, Allahu Akbar. Habisnya aku diciduk, diam kalian. Bismillah. Ibadah kepada Allah, lupakan segala dunia. Salat 5 waktu tegakkan, itu paling ringan tuh. Baik yang masih lajang maupun yang sudah bangkotan. Ini enggak, ada kakek-kakek, ada orang tua. Saya mau nanya, mana orang tua sini? Ada enggak orang tua? Oh, ada Ustaz. Kayak pernah kenal kita, di mana jumpa? Hah? Malam Ustaz kita makan sop buntut malam di rumah Ridho. Sop buntut di rumah Ridho? Iya. Ustaz namanya siapa? Lupa pula. Ustaz Sarul berapa umur? 53. Nabi meninggal umur 63. Berarti berapa tahun lagi lah itu? Siap-siap ya, 10 tahun lagi antum mati. Bercanda Ustaz. Barakallahu fikum. Dari Marelan berarti kan? Ahlan wa sahlan wa marhaba. Barakallahu fikum Ustazna. Nanti kita ngobrol-ngobrol bareng-bareng. Ustaz berapa umur Pak Kiai? Paling depan main HP aja kerjanya, tengoklah. Berapa umur kita sekarang? Sama 53. 53. Masya Allah, masih ganteng ya. 234 masih bisa itu. Alhamdulillah, gatal. Udah 53 udahlah. Ya Rab, ya Rab. Baik tua, baik muda, kita semua akan bertemu Allah. Kalian mau tahu bagaimana sakitnya dicabut nyawa, saudara? Apakah boleh kita memakaikan sesuatu benda kepada anak bayi untuk menghindari diri dari ilmu hitam? Lapet. Baik, dengar. Apakah boleh kita memakaikan pakaian sesuatu memakaikan sesuatu benda kepada anak bayi untuk menghindari dari ilmu hitam atau gangguan jin setan? Tetapi yang bacaan ayat-ayat Allah untuk ibu hamil. Oh, gini, dengerin. Al-Imam Ibnu Taimiyah, penulis kitab Majmu' Fatawa, beliau menuliskan boleh memakai rajah itu azimat. Apa namanya? Ialah yang dikalung-kalungkan itu. Kalau yang ditulis itu betul-betul murni ayat-ayat Quran. Kalau ayat Quran terus dicampur dengan bahasa-bahasa apa, itu haram, syirik. Kalau mau begitu, betul-betul ayat Quran. Ibnu Taimiyah membolehkan. Ngerti? Mau pakai kalung untuk menghindari gangguan jin setan, pakai ayat Quran. Tapi jangan pula ibu, bapak, bini kau bunting 7 bulan, terus melahirkan keluar bayinya, kau kalungkan pakai ayat Quran, kau tak sholat, sama aja.
Paham? Terakhir Ustadz, tadi saya dengar Ustadz bilang tidak boleh melukis-lukis makhluk hidup. Lalu bagaimana dengan foto Ustadz dan hukum dari foto tersebut serta orang yang mengambil foto? Itulah kau nggak nyambung. Lukisan itu adalah gambar makhluk bernyawa yang dilukis dengan tangan. Lukisan haram hukumnya. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, kata Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Al-Halal wal Haram, kalau foto karena foto bukan lukisan, dia diambil cepret pakai kamera, seperti kau berdiri di depan cermin kaca, haram juga masa? Ya enggak lah. Paham? Lukisan pakai tangan makhluk orang kau lukis haram. Tidak masuk malaikat ke dalam rumah yang di dalam rumah itu ada anjing, patung dan lukisan-lukisan makhluk bernyawa, saudara. Tapi kalau foto jepret, nah itu boleh. Nah itu boleh. Udah lah ya, udah habis. Udah mau istirahat saya, nanti malam. Kapan lagi, jam berapa kita ceramah? Jam ada Isya. Pada Isya. Nah inilah yang bisa dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Ustadz Mahir Tuelibi dan segenap yang bertugas El Tauhid mengundurkan diri dari hadapan Anda. Jangan kemana-mana, saksikan. Ya udah gitulah ya, gak usah banyak basa-basi. Kita tutup dengan doa. Saya doa, aminkan.